Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jandi Suwardinata. Jadi pada hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai makalah yang telah kelompok saya buat sebelumnya, yang berjudul Manfaat Tata Kelola Teknologi Informasi dalam Penyelarasan Strategi Bisnis dan TI. Jadi langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama mengenai pendahuluan. Jadi di sini tujuan utama dari suatu organisasi yaitu untuk mencapainya tujuan bisnis yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dengan demikian suatu organisasi tersebut harus memiliki dan menggunakan strategi yang seefektif mungkin agar tujuan bisnis yang telah direncanakan sebelumnya itu dapat dicapai dengan baik. Dan di sini salah satu strategi yang dapat diterapkan yaitu dengan pemanfaatan teknologi. Dikatakan di sini pemanfaatan teknologi informasi yang efektif serta memiliki proses bisnis yang tepat merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan ataupun kesuksesan tujuan ini. Ya, jadi tidak kita pungkiri dengan bantuan teknologi pada era saat ini sangat membantu keberhasilan dari tujuan bisnis kita dengan dapat mempermudah pekerjaannya. Terus di sini dikatakan dari Olzik 2003 mendefinisikan mengenai IT governance atau tata kelola IT. Jadi dikatakan bahwa IT governance itu sebagai kumpulan kebijakan, proses atau aktivitas dan prosedur untuk mendukung pengoperasian TI agar hasilnya sejalan dengan strategi bisnis atau strategi organisasinya. Di mana ruang lingkup IT governance di organisasi skala besar biasanya itu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan change management, problem management, release management, availability management, dan bahkan service level management tersebut. Dan di sini merupakan salah satu tujuan dari tata kelola TI, di mana salah satu tujuan dari tata kelola TI ini yaitu untuk mencapai keselarasan antara bisnis dan TI, di mana tata kelola TI yang efektif itu dapat menciptakan harmonisasi antara teknologi informasi dan bisnis, dan sebaliknya bisnis dan teknologi itu sendiri, serta bagaimana seharusnya bisnis dan teknologi informasi dapat mendukung kegiatan satu sama lainnya. Dan selanjutnya kita masuk ke definisi tata kelola TI. Di sini ada beberapa definisi dari beberapa tokoh yang saya ambil, yang salah satunya itu dari Van Grimbergen 2002. Jadi dikatakan Van Grimbergen itu mengatakan tata kelola TI itu merupakan kapasitas organisasi yang digunakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajer TI untuk mengatur formulasi dan implementasi strategi TI. Dengan cara ini dapat memastikan penggabungan antara bisnis dan TI itu sendiri.
Ini adalah pendapat dari Van Grimbergen. Dan selanjutnya itu ada pendapat dari Wild and Vittel tahun 2002 dan pendapat dari Peterson 2001. Yang pertama yaitu pendapat dari Wild and Vittel 2002. Mereka mengatakan bahwa tata kelola TI itu menggambarkan proses keseluruhan perusahaan dalam membagi wewenang, dalam pengambilan keputusan mengenai TI, dan pemantauan kinerja investasi TI itu sendiri. Sedangkan dari Peterson, dia mengatakan bahwa tata kelola TI adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan portofolio TI organisasi, di mana tata kelola TI itu menggambarkan mengenai distribusi wewenang dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan TI di antara stakeholder yang berbeda dalam organisasi, dan mengenai aturan-aturan dan prosedur dalam membuat dan memonitor keputusan TI strategi. Dan yang terakhir ini ada dari IDGI tahun 2003 yang mendefinisikan tata kelola TI merupakan tanggung jawab dari Dewan Direksi dan pihak manajemen eksekutif. Tata kelola TI ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari enterprise governance yang terdiri dari kepemimpinan serta struktur dan proses organisasi yang memastikan bahwa organisasi TI ini mendukung dan menggunakan strategi dan tujuan organisasi. Dan yang selanjutnya kita masuk ke struktur, proses, dan mekanisme hubungan. Di sini yang pertama kita masuk ke bagian struktur. Di sini dikatakan bahwa struktur ini merupakan hal yang paling dasar yang harus dibangun oleh suatu perusahaan, karena struktur ini merupakan suatu fondasi awal, jadi suatu fondasi awalnya, di mana ini struktur ini mencakup beberapa bagian, yang salah satunya itu cakupan dari struktur ini yaitu struktur organisasi TI, pembagian peran dan tanggung jawab, CEO on board, IT steering committee, terus IT strategi committee, terus dan sebagainya. Di sini struktur organisasi TI ini juga mencakup bagaimana fungsi TI diorganisir, terus dan di mana otoritas pembuatan keputusan ditempatkan dalam organisasi tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu proses. Di sini proses itu lebih menggambarkan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menjalankan suatu proyek TI. Sama seperti proses yang lainnya, yaitu tahap-tahapan. Dari tahap awal sehingga akhir. Bagaimana untuk bagaimana kita itu waktu seperti dimulai dari pencetusan idenya, penerjemahan proyek bisnis berbasis TI, penentuan prioritas proyek, penyusunan anggaran proyek, persetujuan anggaran proyek, pengembangan proyek, bahkan operasional proyek hingga pemeliharaan proyeknya itu sendiri. Sama dengan proses yang lainnya, yaitu dari tahap awal sampai tahap akhir itu dimasukkan. Terus selanjutnya itu mekanisme hubungan. Jadi selain struktur dan proses saja,
di sini mekanisme hubungan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting juga dalam penerapan tata kelola TI. Benar yang dikatakan bahwa kalau meskipun struktur dan prosesnya itu baik, bukan jaminan akan mencapai pencapaian tata kelola TI. Sangat benar. Walaupun proses dan struktur yang baik, tapi tidak terjalinnya komunikasi ataupun hubungan antara satu sama lain, bukan merupakan suatu jaminan bahwa kedua proses itu akan mencapai tata kelola IT yang baik. Namun di sini harus ditunjang dengan saling pengertian atau saling pengertian antara satu dengan yang lain, seperti komunikasi dan sebagainya. Dan untuk mencapai tata kelola TI yang efektif, di sini itu diperlukan komunikasi dua arah, baik dari satu dan yang lainnya. Terus, yang selanjutnya itu bagaimana implementasi tata kelola TI pada organisasi. Jadi, tata kelola TI ini dapat diimplementasi dengan kombinasi dari berbagai struktur, proses, serta mekanisme hubungan. Jadi, di sini struktur TI ini mencakup bagaimana fungsi TI diorganisir, dan di mana otoritas pembuatan keputusan ditempatkan dalam organisasi tersebut. Jadi di mana proses ini lebih mengacu ke tahap formalisasi tahapan pengambilan keputusan strategi terkait TI. Sedangkan mekanisme hubungan mengacu pada komunikasi dua arah, partisipasi yang baik, dan hubungan kolaborasi antara orang-orang bisnis dan TI. Dan kita masuk ke masih di implementasi tata kelola TI pada organisasi. Jadi di sini yang pertama itu praktik terbaik dari struktur. Jadi di sini praktik terbaik dari struktur meliputi IT strategi, committed at level of board of directors, terus ada IT expertise at level of board of directors, terus ada IT audit committee at level of board of director, terus ada CEO on executive committee, terus ada CEO atau Chief Information Officer, reporting to CEO atau Chief Exclusive Officer and or COO atau Chief Operational Officer. Terus ada IT Steering Committee, terus ada IT Governance Function atau Officer, terus ada Security atau Compliance atau Risk Officer, terus ada IT Project Steering Committee, terus ada IT Security Steering Committee, terus ada Architecture Steering Committee, dan Integration of Governance atau Management Takes in Roles and Responsibilities. Terus yang selanjutnya masih bagian dari implementasi tata kelola TI pada organisasi, yaitu praktek terbaik dari prosesnya. Jadi di sini praktek terbaik dari prosesnya itu meliputi strategi information system planning, terus
meliputi IT performance measurement, terus portfolio management, terus ada chargeback arrangement, terus ada service level agreement, terus ada IT governance framework, terus ada IT governance assurance and self-assessment, terus ada project government atau manajemen metodologi. Terus meliputi IT budget control and reporting, dan termasuk juga benefit management and reporting dan COSO atau IRM. Dan implementasi, masih di bagian implementasi tata kelola TI, yang selanjutnya adalah praktik terbaik dari mekanisme hubungan itu sendiri. Jadi praktik terbaik dari mekanisme hubungan itu meliputi job rotation, CO location, cross training, knowledge management, business atau IT accounting, account management, terus ada eksekutif atau senior management giving the good example. Termasuk juga informal meetings between business and IT eksekutif atau senior management, IT leadership, dan corporate internal communication addressing IT on a regular basis. Terus ada IT governance awareness campaign. Terus yang selanjutnya ini struktur, proses, dan mekanisme hubungan tata kelola TI untuk mencapai penyelarasan bisnis TI. Jadi, implementasi tata kelola TI ini dilakukan dengan penerapan dari struktur, proses, maupun mekanisme hubungan yang sudah kita jelaskan tadi pada organisasi secara komprehensif dengan tujuan tercapainya keselarasan antara bisnis dan TI. Terus yang selanjutnya kesimpulannya yaitu tata kelola TI ini dapat diimplementasi dengan kombinasi dari berbagai struktur, proses, serta mekanisme hubungan agar dapat terciptanya tata kelola TI yang baik. Mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.